Halo semuanya, kembali lagi di channel Sibanesia. Video-video sebelumnya kita sudah bahas banyak hal, mulai dari cara BRI dan DIG di SibaSwap, rekomendasi exchange untuk pembelian Ethereum, kemudian alternatif lain ya untuk kirim Ethereum dengan fee yang lebih murah menggunakan fixed float, dan kita tahu juga satu trik untuk kirim SIBA dari exchange ya, contohnya Binance dengan fee yang lebih murah juga. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, boleh cek playlist di pojok kanan atas ya. Dari keempat video ini, seharusnya nggak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak ikutan SibaSwap. Nah, agar lebih memotivasi, kita akan coba sedikit membahas satu hal, yaitu tentang rewards. Karena jika tahu reward yang akan kita dapatkan, biasanya kita akan lebih termotivasi. Jadi dalam video ini kita akan bahas tentang rewards. Kenapa kita bisa mendapatkan reward tersebut? Kemudian bagaimana cara klaimnya atau cara mengambilnya. Video ini akan dibagi menjadi dua part. Part 1 akan khusus membahas BRI dan part 2 akan membahas DIG. Nah, kita mulai dari BRI dulu ya. Sebelum kita masuk ke rewardnya, kita harus tahu dulu mekanisme pada BRI adalah staking atau menggunakan proof of stake. Apa itu proof of stake? Nah, untuk penjelasan secara detail, kalian bisa cek link di deskripsi ya tentang proof of stake. Tapi singkatnya, proof of stake ini adalah suatu algoritma konsensus yang digunakan pada blockchain. Dalam proof of stake, transaksi pada blok akan divalidasi oleh validator. Validator ini adalah user yang men-staking sejumlah koin atau tokennya. Tapi setiap validator tidak selalu terpilih untuk memvalidasi suatu transaksi pada blok, karena pemilihan validator ini dilakukan secara random. Sebenarnya ada 3 tipe pemilihan untuk memilih validator. Pertama adalah dilihat dari jumlah koin atau token yang kita stake. Kedua dilihat dari berapa lamanya kita stake. Dan yang ketiga dipilih ya secara random. Nah, sering ada pertanyaan ya, Bang, minimal berapa token yang harus kita stake? Nah, jawabannya adalah semakin banyak kita stake koin atau token kita, maka semakin besar pula kesempatan kita terpilih menjadi validator. Dan artinya semakin banyak reward yang akan kita terima. Nah, terus yang punya sedikit token gimana? Jangan bersedih, karena kita bisa meningkatkan kesempatan kita terpilih menjadi validator dengan men-stake token dalam waktu yang cukup lama. Setelah kita berhasil memvalidasi transaksi dalam suatu blok, kita akan diberi upah atau reward karena telah berkontribusi dalam jaringan ya, atau dalam menjaga keamanan di jaringan. Untuk kalkulasi reward yang diberikan itu tergantung dari platformnya. Nah, untuk SibaSwap sendiri, reward yang diberikan pada BRI itu terbagi menjadi 3 berdasarkan tokennya. Bisa kita lihat di sini, untuk SIBA itu akan mendapatkan bond, SIBA, dan Ethereum. 3% dari bond per blok untuk bondnya, dan untuk SIBA-nya itu adalah dari swap fee dengan persentase 0,05%. Dan untuk Ethereum-nya adalah 0,1% dari semua transaksi fee untuk swap ETH atau Ethereum. Nah, sedangkan bond itu akan mendapatkan bond, jadi double ya, bond dan bond, 1% dari bond per blok dan 0,05% swap fee. Kemudian untuk leash itu akan mendapatkan bond dan leash 1% dari bond per blok, dan leashnya didapatkan dari 0,05% swap fee. Dan perlu kita tahu juga, bond per blok berkurang per bulannya setiap tanggal 21 ya. Artinya apa? Artinya kita termasuk orang yang beruntung karena tahu SibaSwap dari awal. Reward yang kita terima sekarang itu lebih besar kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Oke, sekarang kita coba cek APR dan APY untuk setiap tokennya. Kita bisa cek langsung di SibaSwap. Masuk ke halaman BRI. Kita cek dulu dari SIBA. Nah, ada 3 ya, bond APR, ETH APY, dan SIB APY. Jadi terbukti kita akan mendapatkan 3 reward kalau kita BRI SIBA. Sekarang kita cek yang leash. Ada bond APR dan leash APY. Sekarang kita coba cek yang bond.
Nah, ada dua ya, bond APR dan bond APY. Nah, masing-masing token memiliki APR dan APY yang berbeda. Jadi akan susah sebenarnya untuk menghitung atau memprediksi berapa reward yang akan kita terima. Tapi kalau kita ingin hitung secara kasarnya, kita bisa memanfaatkan kalkulator online. Contohnya ini ya, APY kalkulator. Nanti saya coba sertakan linknya di deskripsi. Pertama, kita masukkan APY-nya di sini. Kita ambil APY-nya dari SibaSwap. Nah, contohnya ini ya, Siba APY. Kita copy, kemudian paste di sini. Dan selanjutnya kita isi berapa lama kita stake. Contohnya misalkan 6 bulan. Dan untuk initial balance, ini kita isi dengan token SIBA kita. Nah, rupiah ini kita anggap sebagai SIBA. Misalkan kita punya 50 juta SIBA. Nah, nanti setelah stake selama 6 bulan, itu akan bertambah ya. Bertambah 2,7 juta SIBA. Atau misalkan 10 juta aja deh, 10 juta SIBA. Nah, nanti akan bertambah 500 ribuan SIBA setelah 6 bulan. Nah, ini adalah perhitungan kasar ya, jadi bisa benar atau bisa mendekati. Untuk reward, kita bisa cek di bagian bawah di halaman Berry. Nah, di sini ini adalah reward kita. Jika kita ingin klaim, maka kita tinggal klik WOOF Bond atau WOOF ETH. Atau kita bisa cek di Bonovalio yang telah disediakan di SibaSwap. Nah, kita bisa cek di portofolio di bagian bawah. Nah, di sini kita klik dan kemudian masukkan address wallet kita. Kemudian kita klik load. Nah, di sini nanti akan muncul reward kita. Untuk saat ini sih masih dig ya. Untuk Berry-nya itu masih coming soon. Opsi lain kita bisa menggunakan di bank.com. Masukkan aja wallet address kita di sini. Kemudian enter dan nanti akan muncul portofolio kita termasuk yang ada di SibaSwap. Nah, sebenarnya di sini lebih lengkap. Untuk tadi yang Bonovalio itu Berry itu masih coming soon, sedangkan di Bank itu akan muncul. Dan kalau kalian perhatikan sendiri, contohnya token SIBA yang kita Berry, kalau di sini terlihat penambahannya, sedangkan di SibaSwap itu masih sama sesuai dengan yang di Berry. Oh ya, mengenai reward yang bisa kita ambil hanya 33% dan sisanya yaitu 67% akan di-lock selama 6 bulan. Jadi ketika kita klaim ya tadi yang WOOF Bond itu hanya 33% yang dikirim ke wallet kita dan 67%-nya akan tersimpan di SibaSwap, akan di-lock. Jadi ya mohon bersabar dulu. Dan juga untuk Berry, rewardnya akan update per minggu. Ingat ya, per minggu, bukan per hari minggu. Dan jamnya pun tidak ditentukan. Jadi kita tinggal tunggu saja sih setiap minggunya. Nah, ini menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering saya terima. Bang, saya udah Berry selama sekian hari, tapi kok gak muncul rewardnya? Oh ya, informasi ini tentang reward ini bisa kita cek di WOOF Paper. Bagi yang belum tahu, bisa cek aja di WOOF Paper, saya sertakan linknya di deskripsi. Mungkin segitu aja ya, semoga cukup jelas dan lebih termotivasi untuk ikutan Berry di SibaSwap. Apalagi semakin lama, bond per bloknya itu berkurang. Jadi lebih baik ikut dari sekarang daripada ikutnya nanti. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang dig di part 2. Jadi, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.